Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Gilang Rizky Ramadan, dari program studi teknologi rekayasa internet dengan NPM 237580112. Jadi di sini saya akan mengerjakan mengenai lab configure root distribution within the same interior gateway protocol (EGP) ya ini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai configure root redistribution within the same interior gateway protocol. Jadi pada lab kali ini itu bertujuan untuk memahami konsep redistribusi root dalam satu jenis protokol routing, khususnya Exchange Interior Gateway Routing Protocol atau EGRP. Nah, dalam skenario ini terdiri dari beberapa router dan layer 3 switch yang menjalankan lebih dari satu proses EGRP. Nah, di sini yang bisa kita lihat router satu dikonfigurasikan menggunakan EGRP klasik dan mode dengan AS 64512 ya, dan EGRP name mode dengan AS yang sama. Sedangkan router 3 di sini bisa kita lihat menjalankan EGRP name mode dengan AS yang sedikit sama, tapi di sini belakangnya 13 dan cuman beda di AS saja yang bisa kita lihat ya di sini. eh Kondisi ini mengharuskan adanya distribusi dua arah agar seluruh jaringan tetap saling terhubung. Jadi melalui praktikum ini, eh di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan two-way distribution antara proses melakukan verifikasi hasil distribusi serta menerapkan filtering root menggunakan distribusi list dan prefix list untuk mengontrol informasi routing yang dipertukarkan. Jadi lab ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme redistribusi routing dalam satu EGP, sekaligus menunjukkan tantangan dan dampaknya terhadap tabel routing jika redistribusi tidak dikontrol dengan baik. Jadi kali ini terdapat 3 router dan 2 switch ya. Coba kita buat terdapat 3 router. Tuh, 2 dan 3, lalu switch ya. 2 ya. Lalu di sini kita susun. Oke, sini kita lihat ya. Router satu itu nyambung ke interface Gigaface Ethernet 00, tapi di sini karena nggak ada, kita eh, kita tambahkan ke Ethernet 00 ya, sama aja. Lalu kita buat sini eh, ke 01 dan 00. Oke, sesuai ya. Di sini coba kita kasih nama terlebih dahulu.
R1, lalu R2, dan di sini R3 ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita kasih nama D2, dan sini D1. Oke. Di sini itu ke interface nggak ada karena ini bukan Cisco, jadi kita pakai Ethernet 01 aja, 101 kita create. Lalu di sini juga kita tambahkan, kita buat. Nah, jika sudah, di sini langsung saja ke konfigurasi basic device-nya. Di router 1, kita klik kanan konsol. Oh iya, sorry, lupa kita hidupkan ya. Start, kita hidupkan. Oke, di sini udah hidup ya. R1, kita klik kanan, klik konsol. Di sini kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama hostname R1, terus kita kasih nama IP, domain, lookup, dan kita kasih pesan konfigurasinya linear MATD. Kita tempel. Nah, oke. Oke, kita salah ya, konfigurasi terminal. Lalu ketika news benar MOTD itu harus diakhiri dengan pagar ya teman-teman. Lalu di sini masuk ke online console, konfigurasi konsolnya. Lalu kita exit timeout ya. Lalu kita login synchronous. Nah, kita lalu exit dari modul konfigurasi. Lalu di sini kita masuk ke interface E00. Kita beri IP address 10.1.255.255.255.0. Kita hidupkan no shutdown. Kita exit, masuk ke interface E01. Di sini kita beri IP address ya di sini. Lalu kita aktifkan no shutdown dan kita exit, masuk ke interface loopback 0. Kita beri IP address V4 nya. Nah, di sini kita aktifkan no shutdown. Lalu kita exit ke router EGRP 645112. Kita EGRP router ID-nya ya. Oke, di sini ID-nya 11, kita tambahkan jaringannya, networknya. Lalu di sini 1.11.0, subtype mesinnya 0.0.255. Lalu kita exit, masuk ke router EGRP
Cisco, lalu kita masuk ke address family IPv4 Unicast Autonomous System 645513. Lalu kita SGRP router ID, kita kasih ID-nya. Lalu kita tambahkan network, lalu subtype-nya saya jangan lupa ya. Di sini kita ganti jadi 12.0. Oke, jika sudah kita exit. Lalu kita masuk ke router 2. Nah, kita konfigurasi, kita enable konfigurasi terminal, now IP domain lookup, terus kita kasih hostname-nya R2, lupa, lalu kita kasih banner MAPD ya. Lalu kita masuk ke konfigurasi konsol dan pentalan konsol, lalu kita atur waktunya di sini. Lalu konfigurasinya timeoutnya itu 00, lalu login sinkronus ya. Nah, di sini kita exit, masuk ke interface 00, lalu kita tambahkan IP address-nya di sini. Lalu kita aktifkan, masuk dalam, lalu kita exit, masuk interface E01, lalu kita beri IP address juga, itu 10.1.23.2 ya. Oke, di sini kita aktifkan. Nah, sudah masuk ke router GRP Cisco, lalu kita masuk ke address family IPv4 Unicast Autonomous System, lalu kita GRP router ID-nya itu 22. Oke, masuk ke network 10.1 12.0 55, lalu sini 23 ya. Kalau kita end sini, oke, di sini kita lanjut ya. Sudah ya. Lalu kita ke router 3. Sini kita enable, masuk konfigurasi ke terminal, terus kita kasih nama hostname router 3 ya. Lalu no IP domain lookup, jangan lupa benar MOTD-nya ya. Lalu kita masuk ke konfigurasi konsol, sini kita accept timeout 0 ya. Lalu kita login sinkronus, kita exit, masuk ke interface 00, terus kita beri address 10.1.23 itu 255. Lalu kita
aktifkan masuk down, kita exit masuk ke interface E01, kita beri IP address juga. Di sini 32 ya. Oke, kita aktifkan masuk down, kita exit masuk ke interface loopback 0 dan kita beri IP address juga ya di sini. Kita aktifkan, jangan lupa masuk downnya, kita masuk ke router JRP 64514, jangan lupa JRP router ID nya 333 dan network itu 10.1.32.0, terus subnet masa titik 255 ya di sini. Lalu kita exit masuk ke router JRP Cisco, lalu kita masuk ke address melalui IPv tempat unicast autonomous system 64513 ya. Lalu kita masuk ke JRP router ID, lalu kita beri network ya. Sini kita tambahkan networknya. Oke, sini lalu kita masuk ke sekarang masuk ke router D1 ya di sini. Kita konfigurasi di sini, kita enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama telah hostname, lalu no IP domain lookup. Di sini IP routing, lalu kita kasih banner MTD pesan kepada pengguna. Oke, terminal, di sini selanjutnya masuk ke line console untuk konfigurasi konsolnya. Oke, kita turn off, kita login sinkronus, kita exit, terus masuk ke interface range 0 sampai 3 ya. Di sini kita matikan, lalu masuk ke kita exit masuk ke interface 01, kita switch port, lalu kita IP address 10.1.11.2 lalu 25. Nah, kita aktifkan masuk down, lalu masuk ke interface loopback ya, loopback 0, lalu kita beri IP addressnya
lalu kita aktifkan, masuk down, kita exit, masuk ke interface edge, router EGRP 645112 ya. Lalu kita EGRP router ID, terus ID-nya ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan network pada EGRP-nya. Oke, 55 network 98 51 100 subnet 127 ya. Oke, di sini titiknya double ya. Lalu kita ke D2 ya. Kita masuk. Oke, kita enable konfigurasi terminal. Kita kasih nama sini. Oke, lalu di sini masuk ke konfigurasi konsol ya. Lalu kita exec time off, kita atur waktunya, lalu login-nya juga ya untuk menyimpan pesannya. Lalu di sini kita exit, masuk ke interface range E00 sampai 3. Lalu kita matikan semua. Kita masuk ke, nah sini udah mati semua ya, to down berarti udah mati. Lalu kita masuk ke interface E01 yang ke arah router 3. Kita switch port, lalu kita beri IP address 10.1.32.2, lalu 255.255.255.0. Kita aktifkan shutdown, lalu di sini masuk ke interface back 0, lalu IP address 200. Oke, 29.165.21 ya, kita aktifkan di sini. Shutdown, lalu kita exit, masuk ke router EGRP 64514. Lalu kita EGRP router ID 2222 ya, sini 22 ya. Lalu kita network 10.32, lalu 255. Oke, redistribute static ya, kita ke statikin, lalu kita EGRP stop static. Nah, di sini kita exit, kita IP root 000 semua ya. Lalu back 0. Oke, kita N ya. Nah, di sini pada step 3 ini kita nge-verifikasi EGRP tetangganya di router 1 ya.
Jadi verifikasi bahwa router satu itu memiliki dua EJRP tetangga, hubungan tetangganya, dan satu eh, EJRP tetangga dari NEM mode AS 64.000 ya yang di sini. The other dari seluruh tetangga yang ada dari EJRP klasik mode AS 64.512 ini ya. Lalu kita di sini kita add so IP EJRP di box. Lalu di sini nah bisa kita lihat ada satu IP ya yang 1.11.2 dan 12.2 ya belakangnya sini. Lalu kita lihat so IP EJRP begin gateway ya yang 64.512. Nah, di sini terdapat satu IP yaitu 51.100 ya. Lalu kita lihat di router 2 dengan yang sama perintah IP root EJRP kita ganti jadi 3 di sini. Oke, dia sama ya hasilnya, maka di sini verifikasi bahwa router 3 juga memiliki dua EJRP ya sama seperti R1. Coba kita lihat so IP EJRP detail. Nah, dia menampilkan detail ya di sini. Nah, di sini dia menampilkan IP-nya version nih yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya isu the so IP root perintah so IP root EJRP untuk EJRP name mode name itu dia uh, langsung berarti intinya notice that dia memiliki dua internal EJRP root dari AS number AS-nya ya, AS-nya itu 64.513. Oke, kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Lalu di router 3 juga kita lihat pakai 4 ya. Nah, hasilnya maka sama ya. Lalu dari router 3 kita akan melakukan ping ke interface loopback 0 di dalam D2. Jadi ping ini akan berhasil dasarnya should be successful. Coba kita ping 209 165 201.1. Nah, dia berhasil ya. 5/5 lalu kita ping ke tujuannya yaitu router des ke switch D1 ya, source 3.1. Nah, dia akan sending ya, mengirim pesan, maka hasilnya itu gagal ya 0, jadi di sini kita kan mengkonfigurasi two-way distribution on R1. Jadi di part kali ini kita akan perform EJRP itu EJRP ngedistribusiin dari R1. Perlu diingat bahwa setiap protokol provide symmetric at the time of distribution by default. Jadi sumber protokolnya itu dia SPF ya. Oke, kita langsung saja ke oke. Oke, kita coba ya di sini. Jadi
di part 2 yang konfigurasi di step pertama itu dia nge-restribus EJRP 64.513 itu EJRP 512 yang sini ya. Jadi kita konfigurasi terminal, lalu kita putar EJRP 645112, lalu kita distribute EJRP 45113. Nah, kita exit. Nah, kita lihat di multilayer suite D1 kita akan verifikasi one way distribution. Nah, dengan perintah so IP root EJRP begin get win, maka hasilnya sama ya, dia akan menampilkan IP yang dari 6512 ya. Oke, selanjutnya kita akan nge-restribute EJRP 64.512 into EJRP 64.513 ya di router 1. Lalu kita router EJRP Cisco address, kita masuk ke address family IPv4 Unicast Autonomous System 64.513. Lalu kita topologi base ke distribute EJRP 64.512. Nah, kita lihat ngeverifikasi two-way distribution on di dalam router 1 ya, di R3 di sini dengan perintah show IP root EJRP 64.513 ya di sini dengan section di X ya. Nah, hasilnya maka akan sama ya di sini 20204. Oke. Lalu part 3 itu kita akan mengkonfigurasi two-way distribution di router 3. Jadi pada step 1 ini kita akan menggunakan perintah distribution selalu perform di tujuan protokol destination protokol ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi terminal, kita restrict ke router EJRP 4514 ya. Lalu kita distribute EJRP 645113. Lalu kita di sini verifikasinya di dalam router multilayer suite D2 ya. Dengan perintah so IP root EJRP begin gateway. Oke, salah di sini. Nah, di sini maka hasilnya dia akan keluar ya, sama seperti hasil output yang ada di lab kali ini. Lalu kita kan distribusiin EJRP 64.512 ke EJRP 64.513 di router di dalam router R3 ya. Lalu di sini kita exit, masuk ke router EJRP Cisco. Jangan lupa address family IPv4 Unicast Autonomous System 64.513.
13 dan kita topologi bus ngedistribusiin ke EGRP 64.514. Lalu di dalam D1 kita ngeverifikasi two-way distribution di dalam R3 dan end-to-end connectivity ya, konektivitasnya. Lalu di sini dengan perintah show IP root. Oke, kita lihat. Nah, maka hasilnya sama ya. Ada 10.1.32 di sini. Dan 0. Oke, coba di sekarang kita akan melakukan ping di dalam D1 dari D1 ke dalam D2 ya, menggunakan interface loopback 0 di dalam D1 ya. Oke, di sini maka hasilnya 5/5 dengan 100% berhasil di sini. Lalu di sini kita akan ngefilter dan ngeverifikasi distribution menggunakan distribution list dan prefix list ya. Lalu kita akan membuat prefix list name, filter dan spesifik dengan action for each dan statement each. Nggak tahu ini artinya action for each statement. Ya, lupa lagi. Maaf ya. Lalu kita masuk ke router 1. Kita konfigurasi terminal IP, prefix list, filter. Nah, kita atur waktunya bukan atur waktu 5 permit 0 itu arah IP nya. Lalu lakukan sama dan ke 10.1.0. Lalu di sini kita ganti jadi 3. Oke. Sama. Oke. 15 ya. Lalu kita ganti jadi masuk ke 32 di sini dan kita ganti parent ini jadi D9. Nah, di sini kita akan melakukan itu bahasanya apa ya, di router EGRP di router 1 ya. Lalu di sini masuk ke distribute list prefix filter 01 ya berarti sini. Lalu kita end. Nah, coba kita periksa verifikasi routing filteringnya dengan show IP prefix list detail. Maka dia akan hasilnya yang telah kita konfigurasi ya. Lalu di sini kita gunakan perintah show IP root EGRP weekend gateway dalam D1 di eksternal EGRP root ya.
Lalu, nah di sini hasilnya sama ya. Lalu di sini kita akan melakukan ping dari D1 dengan address dari ping IP D1 ya ke address D2 menggunakan interface loopback 0 di dalam D1 ya. Seharusnya yang sebelumnya gagal jadi sukses ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.